Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, kita akan belajar bersama tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Bupena 4C, halaman 85 sampai 89. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi dan menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda dengan benar. Baik, kita masuk ke tema 7, ya, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Baik, kita masuk ke pembelajaran 1. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah anak-anak tahu apa arti dari keragaman? Ya, saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Nah, untuk mengetahui atau untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Misalnya, jika kamu ingin mengetahui arti kata keragaman, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Yang ketiga, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Dan yang keempat, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Nah, ini arti kata keragaman. Nah, makna kata keragaman adalah bisa kita tuliskan ya. Keragaman artinya kerukunan. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online ya anak, itu dengan alamat situs yang langsung di Google itu. Bisa kita langsung ketikkan KBBI online. Terus nanti bisa pilih langsung yang di paling atas, biasanya itu KBBI daring, Kemdikbud. Nah, itu bisa langsung nanti diketikkan di pencarian, misalnya mencari kata keragaman, ketikkan keragaman artinya apa, nanti di situ muncul arti kata keragaman, maknanya, makna kata keragaman nanti muncul. Nanti bisa mencoba dengan didampingi ayah bundanya ya, karena di rumah kan banyak yang tidak mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di perpus itu juga jumlahnya tidak banyak, jadi tidak bisa dipinjamkan. Selanjutnya materi yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda. Tahukah anak-anak ini bagaimana gerobak ini bisa bergerak? Ya, benar sekali. Gerobak ini dapat bergerak karena adanya gaya yang dilakukan oleh ini sapi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Ya,
Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contoh, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm. Gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Kemudian yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuknya. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Kemudian yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Nah, berikut ini ada macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. Kemudian, macam gaya yang kedua, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Macam gaya yang ketiga adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Macam gaya yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Benda-benda seperti besi, baja, nikel, dan kobalt termasuk benda magnetis atau benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh gaya magnet adalah besi yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Dan macam gaya yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contoh, penggaris plastik digosokkan ke rambut akan menarik potongan kertas kecil yang didekatkan. Kemudian, macam gaya yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contoh, gesekan ban mobil dengan permukaan jalan, saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, atau ketika kita menghapus papan tulis. Nah, demikian penjelasan materi hari ini. Untuk tugas, silakan pada muatan bahasa Indonesia, anak-anak membaca teks yang berjudul Keragaman Bahasa Indonesia. Keragaman bahasa di Indonesia terancam punah pada pupena halaman 86. Kemudian, tuliskan 5 kata-kata sulit yang terdapat dalam teks tersebut dan carilah artinya. Nah, mencari artinya boleh didampingi ayah bundanya, mencari di KBBI online ya.
Kemudian untuk muatan IPA, silahkan anak-anak lakukan kegiatan yang dapat menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda. Contoh seperti ini, kegiatannya. Vindra mendorong meja. Meja yang semula diam menjadi bergerak. Nah, nanti silahkan anak-anak melakukan kegiatan, terus kemudian didokumentasikan, dan di foto itu dituliskan kegiatannya apa, kemudian pengaruhnya apa. Ya. Nah, sekian. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.